Saya datang ke sini masih biarpet. Suara yang saya dengar biarpet terus. Betul ya? Ya bukan milik saya juga, kan milik Allah semuanya. Kan ini kita semuanya niatkan ibadah. Halo teman-teman semua, berdasarkan cuplikan barusan, merupakan cuplikan dari sebuah film berjudul Sexy Killers yang dirilis pada tahun 2019. Film tersebut sempat viral di Indonesia pada masa itu karena mengungkap sisi gelap dari pertambangan batu bara di Indonesia. Kata seksi dalam film Sexy Killers adalah sebuah kata yang menjadikan suatu dampak pertumbuhan yang baik bagi Indonesia. Namun, killer sendiri merupakan kenyataan lain dari pembangunan tersebut, bahwa di balik pembangunan tersebut banyak masyarakat yang ditindas dan dirugikan. PLTU karo berdiri lah, anakku kok digomblayu ring ndi wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa? Wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segera ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti, muga-muga aja PLTU berdiri. Nah berdiri kok aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia kuwi wis entek tanah kisik bakale dinggoni PLTU kabeh. Sampai mak bojone aku iki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingi iki mancal donya, Pak. Tolak PLTU, Pak. Mancal donya kuwi asli. Kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti kaya apa. Nah, yang menarik teman-teman, sebuah pola yang sama kembali berulang. Tapi bukan batu bara, melainkan nikel. Pemerintah menjanjikan pembangunan industri nikel akan membangun Indonesia yang lebih maju dari sisi teknologi, ekonomi. Namun, kalau kita melihat lebih dalam, kenyataannya tidak sebagus itu. Oleh karena itu, saya bersama dua teman saya, Pep dan Aryan, akan membahas kasus ini. Lagi-lagi meskipun hilirisasi nikel ini tujuannya baik, tapi kita nggak bisa tutup mata juga nih bahwa pasti benar ada tambang-tambang nikel yang merusak lingkungan luar biasa. Itu fakta, jangan tutup mata. Woi. Ini kenapa ini? Ini karena gatalnya air laut. Air laut. Iya. Sudah berapa lama? Sudah lebih seminggu. Dengan kualitas air laut seperti ini, nelayan setempatlah yang paling merasakan dampaknya. Setelah merelaut, wah tambah parah. Keruh air. Setengah mati mau apa? Biar banyak juga ikan di rompong. Setengah mati mau didapat. Hilirisasi nikel adalah kebijakan untuk tidak lagi menjual nikel secara mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri agar nilainya menjadi lebih tinggi. Secara teori, ini memang langkah yang bagus dengan membuka lapangan kerja, menambah investasi, dan memperkuat industri nasional. Namun, pada kenyataannya, di lapangan, kebijakan ini mempunyai dua sisi. Di Morowali, Konawe, Halmahera, hingga Kolaka, tambang nikel terus dibuka lebar-lebar. Hutan yang dahulu hijau, kini berubah menjadi tanah merah, tandus. Sungai dan laut yang dulu jernih, kini penuh lumpur dan limbah tambang. Banyak warga menjadi kehilangan lahan pertanian dan mata pencahariannya. Dan yang lebih ironis lagi, hal ini sangat mirip dengan yang terjadi di Sexy Killers, di mana proyek besar dijalankan atas nama pemerintah, tetapi rakyat kecil menjadi yang paling terdampak. Lagi-lagi, kekayaan alam yang harusnya menyejahterakan justru menjadi sumber kesengsaraan itu sendiri. Dampaknya bukan hanya kerusakan alam, tetapi juga kerusakan dalam kesehatan dan sosial. Karena di beberapa daerah timbangan nikel, air merupakan sumber yang sulit untuk ditemukan. Karena air-air itu sudah tercemar oleh logam berat.
nelayan juga kehilangan hasil tangkapannya karena laut tercemar oleh limbah. Dan begitu juga dengan petani, mereka kesulitan untuk menanam karena tanahnya sudah tidak subur lagi. Selain itu, ada persoalan ketimpangan ekonomi, konflik lahan, hingga meningkatnya pekerja asing di kawasan industri yang memicu kecemburuan masyarakat lokal. Pemerintah seringkali menanggapi dengan mengatakan bahwa hilirisasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk kemajuan ekonomi. Namun, di sisi lain, pengawasan terhadap dampak lingkungannya masih lemah. Beberapa perusahaan tambang tidak melakukan reklamasi lahan pasca tambang sebagaimana mestinya. Situasi ini mengingatkan kita lagi, apakah pembangunan yang merusak kehidupan rakyat bisa disebut kemajuan? Mari kita lihat kembali pada prinsip Sustainable Development Goals atau SDG. Pembangunan tidak harus melulu melihat pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga harus melihat pada aspek lingkungan maupun sosial. Negara seharusnya punya kewajiban untuk memastikan 3 hal penting ini, yaitu yang pertama, reklamasi pertambangan dilakukan secara nyata. Kedua, masyarakat lokal harus ikut serta dalam pengambilan keputusan. Ketiga, hasil sumber daya alam dari hasil pertambangan nikel harus digunakan untuk masyarakat dan tidak hanya segelintir elit atau investor besar. Kalau prinsip ini berhasil kita laksanakan, maka hilirisasi nikel bisa menjadi sukses. Tetapi kalau tidak, kita hanya mengulang kesalahan yang ada di Sexy Killers. Pada akhirnya, kita percaya bahwa pembangunan dan kelestarian alam bukan dua hal yang harus saling bertentangan. Keduanya bisa berjalan berdampingan jika dilakukan dengan tanggung jawab dan transparan. Kita tidak perlu menolak hilirisasi atau kemajuan, tetapi kita perlu menolak cara yang merugikan manusia dan merusak bumi. Film Sexy Killers pernah memberi kita peringatan bahwa di balik energi yang kita nikmati ada korban yang menderita. Sekarang, saat kita berbicara tentang nikel, kita harus bertanya kembali, apakah kita sedang memperbaiki masa depan atau justru kita sedang mengulang masa lalu yang kelam itu? Bagi kami, kemajuan sejati tidak diukur dari seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi dari seberapa banyak kehidupan yang bisa mendapatkan manfaat dari kemajuan itu sendiri. Karena bumi ini bukan warisan dari orang tua kita saja, melainkan titipan dari anak cucu kita nanti. Dan tugas kita sekarang adalah memastikan titipan itu tidak rusak sebelum mereka sempat menikmatinya. Terima kasih AMDG.